Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innal muttaqina fi jannati wa ayun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Assalatu wassalamu ala rasulil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu yang saya hormati, hadirin sekalian, alhamdulillah sampai hari ini adalah hari yang ke-14. Betul enggak? Hitungnya gampang. Kalau hari ini tanggal 15 kurangi 1, ya kan? Jadinya 14. Besok pada tanggal 27 April berarti kita siam sudah 26 hari. Ke-14 harus. Karena kita siamnya tanggal 2. Iya. Ya kan? Iya, kalau tanggal 15 kurangi 1 aja. Jadinya 14. Ini gampang hitung. Ya, gitu. Kalau sekarang tanggal 34 April berarti ibu-ibu sekalian yang saya hormati, jadi orang Islam yang beriman itu yang paling penting bertakwa. Jadi orang Islam itu nggak ada gunanya kalau kita tidak bertakwa. Maka semua urusan hidup kita adalah arahnya takwa, dan bentuk semua hasil perbuatan targetnya mesti takwa, dan semua perbuatan yang Allah perintahkan itulah perbuatan takwa. Kebalikan dari takwa adalah apa? Fahsya, atau juga sering disebut kufur. Orang-orang yang melakukan semua ibadahnya mesti larinya kepada takwa. Karena takwa inilah segala yang Allah akan berikan pada manusia, penyebabnya adalah takwa. Di dalam Al-Quran dikatakan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itulah yang nanti akan mendapatkan, ditempatkan di surga yang di dalamnya banyak sekali mata air. Kata-kata mata air jangan bayangkan di Indonesia, jangan bayangkan di Wonosobo. Bukan mata air macam itu. Tetapi mata air di sini adalah mata air dari segala kenikmatan. Karena semua kenikmatan di dunia itu lambangnya air. Semuanya itu lambangnya adalah air. Yang semuanya berasal dari air, bahkan manusia dicipta pun berasal dari air. Semuanya dari air. Maka sumber kenikmatan adalah air. Dan kenikmatan pertama yang dinikmati manusia juga adalah
air, namanya ASI. ASI air ya? Air. Semuanya air. Dan hidup manusia harus dengan air. Bahkan kita hidup di begini ini mesti harus ada air. Kalau tidak ada air kita nggak bisa mengalami kehidupan. Ini kan kita sekarang ini kan berada di air. Hanya kadarnya rendah gitu. Kalau air yang di botol itu apa namanya, air dengan kadar tertentu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kullu syai'in yasbahun. Semua benda itu berenang. Kita ini sekarang ada di dalam air. Jadi semua makhluk hidup itu hidupnya di air. Kembali lagi. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum. Saya pernah menyampaikan ini. Kenikmatan yang ada di surga itu kenikmatan yang jauh berbeda dengan apa yang kita dapatkan. Kalau di surga nggak ada ikhtiar. Bayang nggak? Kita pengen apa itu nggak ada ikhtiar. Gitu. Sehingga gambarannya adalah akhidina ma'atahum. Itu tinggal ngambil. Yang ngambilnya itu sudah tidak ada ikhtiar lagi karena langsung datang. Kalau dimudahkan, tidak ada apa yang ada di surga yang kita kehendaki melebihi dari jangkauan tangan kita. Tidak, hanya serangkaian. Itu pun tidak begini, cuma sebegini. Beda lagi dengan dunia. Beda lagi dengan dunia. Ibu panjenengan pengen makan tempe kemul, jal ikhtiarnya dawa banget loh itu. Iya kan? Iya. Kudu nandur wit budin, loh kan? Iya. Setelah wit budin ditunggu setahun. Lo pengen nggak tempe kemul tok itu? Ditunggu setahun. Sudah jadi budin kan? Setelah itu budin donsei terus diparut, peres cukup parine, kan? Terus panjenengan nandur dele. Oh iya, manusia itu mau membawa semacam itu, nandur dele. Kemudian setelah ditukul, kemudian panjenengan harus dipupuk dan lain sebagainya. Oh, sebelum nandur dele tuku pacul sih. Iya kan? Panjenengan harus beli pacul. Kemudian lemah dipaculi, kasih pupuk. Pupuknya pupuk kandang, pupuk kambing. Panjenengan harus ambil dulu, melihara kambing dulu, menelek, diambil pupuknya. Allahu Akbar dawane. Untung Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas kemudahan lumayan di dunia. Nilalah ada orang yang melihara kambing, ada orang yang menanam dele, ada orang yang membuat tempe. Kemudian panjenengan membeli. Lah kalau semuanya gawe dewe, artinya apa? Artinya kerjasama itulah hidup. Tanpa ada kerjasama setengah mati kita. Tempe kemul wis ono, kan? Butuh goreng, nandur wit sawit dhisik. Kemudian setelah itu memproses. Prosesnya kayak ngono kayak yang namanya minyak, nggih. Gitu. Dan setelah Allahu Akbar. Papan urip nek carane kaya ngono kan. Makanya kemudian jangan sepelekan. Inilah mengapa Allah tidak membolehkan kita menyepelekan satu orang siapapun orang itu.
Petani itu terhormatnya luar biasa. Tanpa petani kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang namanya pedagang tempe itu Masya Allah hebatnya, hebatnya luar biasa. Kemudian orang sing ngetroki godhong itu juga manfaatnya luar biasa. Nah, gimana cara bungkus tempe tanpa pakai godhong dan seterusnya. Plastik. Oh ya, sekarang zamannya plastik. Plastik orang nono bungkus nganggo bekas rukuh kan. Nah, ibu-ibu sekalian, di dalam surga itu tidak ada proses semacam itu. Semuanya sudah disediakan oleh Allah. Akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Siapa yang mendapatkan semua kenikmatan dan itu selamanya, sudah nggak punya problem, sudah nggak ada iri dan dengki, membenci orang tidak ada, bertengkar tidak ada, tidak ada sakit, tidak ada ngantuk. Rekoso banget nek di dunia itu, pemeneh pas kuliah subuh, aduh abot itu. Saya merasakan kuliah subuh itu berat banget itu. Namun untung saya mendapat karunia dari Allah, saya nggak pernah ngantuk di kuliah subuh. Bener itu. Iya. Loh, kalau dihitung-hitung saya itu hebat loh. Oh, di kuliah subuh itu jam 11 saya itu nggak pernah ngantuk ya. Nah, kalau saya ngantuk panjenengan ngorok. Nah, ibu-ibu sekalian, siapa mereka yang mendapatkan semacam itu? Takwa. Maka siapa orang yang bertakwa, ini yang harus kita pelajari banget dan kita laksanakan. Wis stop, panjenengan nggak usah mempelajari apapun dalam agama ini. Pelajari saja apa yang namanya takwa dan apa yang harus kita lakukan dalam takwa. Wis itu rampung kabeh. Bahasan dipelajari, ternyata semua aspek hidup kaitannya dengan takwa. Orang yang berdagang harus bertakwa. Ya. Seorang pelajar harus bertakwa. Seorang ibu harus bertakwa. Seorang suami harus bertakwa. Kalau tanpa takwa, maka nggak ada kehidupan di dalam kehidupan orang-orang yang dicalonkan surga. Suami yang tidak bertakwa ketemu dengan istri yang tidak bertakwa, hidupnya rekoso banget. Nah, sekarang tanda perbuatan takwa. Yang namanya kan perbuatan takwa, Allah di dalam ayat ini mengatakan kanu qalilam ma yahja'un. Siapa mereka yang mendapatkan semua nikmat itu? Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidur waktu malam. Qalilan ma yahja'un, sedikit dari apa yahja'un, tidur. Wabil ashari hum yastaghfiru, dan di waktu-waktu sahur antara jam 3 sampai subuh dia sedang menengadahkan tangannya, ya Allah ampuni dosa-dosa hamba. Itu diantaranya. Sehingga siapa orang yang bertakwa? Orang yang tahajud. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang mengaku, merasa bahwa dosanya banyak di hadapan Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada, dalam keadaan apapun.
yang sudah tua bertakwa kepada Allah, yang sudah muda masih muda bertakwalah kepada Allah, yang masih nenek-nenek bertakwalah kepada Allah. Kemudian pengakuannya wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ada orang mengatakan, bagaimana agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah? Gampang jawabannya. Berbuatlah yang baik, beribadahlah yang tekun, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap perbuatan baik, wa kullu hasanatin mukaffirah, dan setiap kebaikan pengampun dosa. Jadi kalau panjenengan kita semuanya ini malah mengatakan ya Allah ampuni dosa-dosa hamba, maka itu hanya bagian dari ampunan dosa. Namun ampunan dosa yang terbesar adalah ketika kita berbuat sebagai seorang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang mengaku banyak dosa dan kemudian dia melakukan banyak perbuatan ibadah, perbuatan baik kepada Allah. Ada orang bertakwa, makanya yang namanya bertakwa itu terus akhirnya bagaimana? Mesti orangnya senang sedekah. Kenapa? Karena merasa banyak dosa. Orang yang tidak senang sedekah kan orang yang GR aja itu. Maka dia memanfaatkan apapun potensinya untuk mencari dan mengharap ampunan dari dosa-dosanya. Kenapa kita jamaah subuh? Jawabnya karena kita banyak dosa. Haya kan? Haya. Ya. Dan harapan kita diampuni dosanya. Kenapa kita kuliah subuh? Karena kita banyak dosa. Kenapa kita melakukan sedekah? Karena kita banyak dosa. Kenapa kita berbakti pada orang tua? Karena kita banyak dosa. Kenapa kita selalu berlemah lembut kepada suami dan kepada anak-anak? Karena kita banyak dosa. Dan kenapa kita menolong orang lain? Karena kita banyak dosa. Kenapa kalau banyak dosa kemudian banyak berbuat baik? Karena Rasul mengatakan wa'ad bi'is sayyi'atal hasanatan mahauha. Kemudian Rasul mengatakan di akhir hadis ini luar biasa. Akhir hadis ini mengatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ini pertahanan kita di hadapan Allah. Dan bergaullah kalian dengan orang-orang, dengan orang lain bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Jadi makanya kan gini, ada orang beribadah bagus, tetapi dia nyengit nggak mungkin. Kalau itu terjadi, maka orang ini adalah orang yang tidak paham. Ada orang pelit, tapi tahajud, nggak mungkin itu. Mana yang ditarik? Gitu. Yeah. Ada orang sholat tahajud setiap malam, nek gelendengi yo rajin banget. Ada orang sholatnya tekun, tapi galak. Loh, yang jawab, monggo ini harus diperhatikan. Karena yang namanya orang bertakwa, orang yang bertakwa itu mempunyai unsur banyak sekali. Orangnya pasti lemah lembut, ibadahnya pasti tekun, sholatnya selalu berjamaah, kemudian senang sekali sedekah, selalu senang sekali membantu orang lain, selalu mempunyai husnudzon kepada orang lain, tidak suka bersuudzon pada orang lain, apalagi husnudzon kepada Allah, pasti selalu husnudzon kepada Allah. Makanya kan ada ungkapan indama tadzun anna ba'da syaqa sa'adah wa anna ba'da dumu'ika ibtisamah faqad addaita ibadatan 'azimah.
ketika kalian selalu yakin bahwa setiap habis susah payah dan derita pasti dibaliknya kebahagiaan, dan di setiap kali kalian meyakini bahwa setiap tetesan air mata derita dibaliknya adalah senyuman bahagia, faqad addaita ibadatan azimah, maka kalian sedang beribadah kepada Allah, dan ibadah yang terbesar karena husnudzan kepada Allah. Jadi kita tuh harus selalu husnudzan kepada Allah. Hidup kita akan senang terus. Diparingi kesulitan ora apa-apa, sudah menehnya ora senang. Ya. Diparingi musibah, yang memang itulah mekanisme hidup. Ya, ono padang, ono peteng. Itu dia, ono melek, ono ngantuk. Ono melek, ono turu dan sebagainya. Ono lanang, ono wedok, ono ireng, ono putih, dan seterusnya. Itu memang hidup memang harus begitu, hanya itu tok. Lah wala paling hidup apa sih? Kan panjenengan selama ini bolak-balik tok. Ya, lagi senang tiba-tiba susah. Habis susah kemudian dapat senang lagi. Kita nak pikir-pikir kayak cah cilik. Kita sok guyoni cah cilik. Cah cilik ya Allah, ora ana watese antara guyu karo nangis. Ah iya. Lebah nangis jombleng-jombleng ngerti lho. Bocah wis guyon gitu. Jebul kita pun sama. Nek dong lagi menderita dulu kaya dunya hak kiamat. Ya kan? Oh tapi habis itu cengenges malah ono sing kebablasan. Cengenges dhewean. Ya. Ada yang lagi happy, senang apa? Seakan-akan dunia ini milik kita berdua, ya kan? Iya. Habis itu kemudian mendelik, nesu-nesu dan sebagainya. Itulah dunia. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan kamu tertipu dengan hartamu. Ya, kita tuh yang ada orang mengatakan banyak orang tertipu dengan harta, artinya duit yang banyak itu menipu kita. Oh tidak, yang lebih menipu duit yang sedikit. Iya, jajal panjenengan duitnya garek sidik dan panjenengan ketak-ketir cukup apa ora, pada rum bayar kae nyong udah ditagih hutang nih ya Allah. Ya Allah akbar. Ya kan menipu kan harta itu. Jadi harta yang menipu itu bukan harta yang banyak ternyata, tetapi harta yang sedikit pun juga penipu. Kalau sithik bae ditipu apa meneh akeh kan gitu. Panjenengan mawi bebo yo bareng-bareng panjenengan sing nek dompas duwite sithik karo mikir kae mengko sing 400.000 mengko tau ya wae. Ora ngono tanggo sing tunggu tukungan sing semene yo ngono sing semene. Keling jembreng-jembreng duit ki nang salat. Itu duit sidik. Jadi ternyata orang yang ngalamun pakai harta itu bukan yang banyak saja, tapi yang sedikit gitu. Kalau saya ketipunya dengan duit yang sedikit. Kalau duit yang banyak saya nggak pernah tertipu, ora tau duwe. Jadi saya kan ngalamun Allahu Akbar. Kayak proyek kayak butuh duit 4 miliar ya. Enjur, aduh kayak padahal senang banget gari 3,5 miliar ini. Saya belum pernah lu mikir sih kau. Lagi dipikir, awang duitnya tanggane orang nono semono kok. Jadi ibu sekalian kembali lagi. Saya tadi sudah mengatakan bahwa semuanya targetnya takwa. Haji targetnya takwa. Mabrur itu ya takwa itu. Puasa targetnya takwa. Zakat targetnya takwa, tazkiyatil qulub.
membersihkan hati, itulah takwa. Salat tanhanil fahsya wal munkar, takwa. Semuanya merujuk kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau gitu kita harus dan mesti belajar apa itu takwa. Besok habis lebaran ya, panjenengan nek ke musala ming puasa tok ya. Ya. Di luar puasa pada kemana? Pasar. Nih nanti besok insyaallah lebaran kita target pertama kita akan mempelajari takwa itu apa dan realisasinya dalam kehidupan kita sehari-hari itu apa. Kita belajar bersama ibu-ibu. Saya itu nggak lebih baik kan daripada panjenengan. Hanya bedanya saya wong lanang, panjenengan putri, itu aja. Beda yang paling nyolong itu aja. Dan amal ibadahnya jangan percaya saya lebih baik daripada panjenengan. Dan panjenengan pun jangan pernah merasa lebih baik daripada saya. Kalau saya mengatakan saya tidak lebih baik daripada panjenengan, bukan berarti panjenengan lebih baik daripada saya loh. Betul ya? Baleni ini urusannya wong rodok ngantuk ini. Gini ibu, kalau saya mengatakan ibu, saya tidak lebih baik daripada panjenengan, itu bukan berarti bahwa panjenengan dirasa om aja. Pak Arif karunya kalah, itu bukan berarti begitu. Artinya bahwa baik buruknya manusia sekali lagi rahasia Allah. Dan Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian, yang paling mulia itu ternyata bukan orang sugih, bukan orang ganteng ayu, bukan. Tetapi adalah orang yang bertakwa. Makanya Allah menggambarkan di Al-Baqarah 177 itu, Bapak masih ingat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra, bukanlah ketakwaan itu. Sekali lagi albir di sini at-taqwa. Antuallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Yang namanya orang bertakwa itu bukan ini dan itu. Bukan. Semua orang mengatakan takwa albir adalah ini bukan. Tetapi yang dinamakan orang yang bertakwa adalah man amana billah wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang kemudian dibuktikan wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah dan seterusnya di ayat 177. Jadi takwa itu real adalah perbuatan sebagai gambaran hatinya. Jadi gambaran hati seseorang itu tercetak dalam perbuatan-perbuatan kita. Orang yang senang sedekah, gambaran hatinya ketahuan. Orang yang tidak mendendam, hatinya ketahuan. Yang mengetahui siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita jangan sampai melakukan hal kepada Allah unsur kepura-puraan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ibu yang saya hormati, pelajaran pagi hari ini baru sekedar mukadimah itu tadi. Kita baru sekedar mukadimah. Yang kita butuhkan adalah air sakdrim. Air sakdrim yang baru diambil tadi, baru secangkir. Kita menyampaikan itu tadi baru secangkir. Jadi yang masih tersisa adalah sakdrim kurang secangkir. Berapa banyak itu? Ya nanti ada di panti dream. Ada? Di panti ada dream? Ada. Coba diisi berapa gayung, kemudian kurangi 1 cangkir. Demikian ibu-ibu pelajaran kita pada pagi hari ini. Banyak-banyaklah sedekah, lebih-lebih ini adalah hari Jumat.
dilipat gandakan luar biasa oleh Allah. Hari Jumat dan pada bulan Ramadan itu adalah kemuliaan yang tertinggi apabila kita melakukan yang terbaik. Ada salah kurang, saya mohon maaf. Saya kembalikan waktunya kepada Mbak Fikrah. Saya mikir terus mentang-mentang namanya Fikrah. Mikirlah yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.